Halo, perkenalkan nama saya Hafiz Narwaji Manurung dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan membahas materi tentang prosedur pengurusan izin usaha. Berikut videonya. Prosedur pengurus izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek-aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat situ, surat izin tempat usaha, dan HO, surat izin gangguan, membuat SIAP, surat izin usaha perdagangan, membuat NPWP, nomor pokok wajib pajak, membuat JDP, tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAN. Analisis mengenai dampak lingkungan. Simak uraian berikut. 1. Membuat surat izin tempat usaha. Salah satu langkah perlindungan agar usaha Anda aman dan lancar adalah dengan mendaftarkan ke pemerintah setempat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk tujuan itulah para wirausaha perlu membuat surat izin tempat usaha. Pengertian surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha atau situ merupakan pemberian izin tempat di wilayah tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi. Surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 atau kota madya hingga kabupaten dan harus diperpanjang atau daftar ulang setiap 5 tahun sekali. Biaya yang dikenakan untuk pengurusan surat izin tempat usaha atau situ dan gangguan atau HO berbeda-beda dan biasanya dihitung berdasarkan luas tempat usahanya. B. Prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Langkah-langkah yang diperlukan oleh seorang wirausaha untuk mendapatkan surat izin usaha atau situ dan izin gangguan atau HO yaitu sebagai berikut. 1. Membuat surat izin tetangga. Prosedur untuk mendapatkan situ surat izin tempat usaha pertama-tama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat kiri, kanan, depan, dan belakang atau surat izin tetangga yang diketahui di RT RW setempat diteruskan ke kelurahan, kecamatan, sampai kota madya atau kabupaten. 2. Membuat surat keterangan domisili perusahaan. Lokasi, tempat, atau kantor Anda harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. Caranya adalah meminta formulir ke kantor RT di lingkungan lokasi Anda berada. Mengisi formulir tersebut, kemudian meminta pengesahan ke RT RW, kelurahan, dan kecamatan. C. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurusan surat izin tempat usaha atau situ. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, Anda harus membawa dokumen lengkap yang disyaratkan oleh pemerintah tingkat 2 atau kabupaten maupun kota madya. Dokumen yang diperlukan membuat surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO antara lain: 1. Fotokopi KTP pemohon. 2. Fotokopi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. 3. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani. 4. Fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. 5. Fotokopi IMB izin mendirikan bangunan. 6. Fotokopi sertifikat tanah ataupun akta tanah. 7. Dana lokasi tempat usaha. 8. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau izin tetangga yang diketahui RT RW setempat. 9. Izin sewa maupun kontrak. 10. Surat keterangan domisili perusahaan. 11. Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. 3. Membuat nomor rekening. Sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa persentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan hal berikut ini. A. Membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. B. Melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. C. Menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. 4. Membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu, yang meliputi A. Nama perusahaan. B. Logo perusahaan. C. Alamat perusahaan. D. Kartu nama dan tagline slogan dari perusahaan Anda. E. Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. F. Stempel perusahaan. G. Maksud dan tujuan usaha. H. Jumlah modal usaha. I. Susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT.
5. Membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak, baik individu, pemilik perusahaan harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Anda diwajibkan mendapatkan apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus perusahaan Anda sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan akan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPI. Anda perlu datang ke kantor pajak setempat untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang baru atau yang masih berlaku. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 6. Membuat akta pendirian perusahaan, baik dalam usaha pembentuk firma atau CY, persekutuan komanditer maupun IPT. Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini bertujuan untuk A. Menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai. B. Memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselisihan ketika saham Anda dijual kembali ke partner atau Anda atau ke orang lain serta proses penilaian pembelian sahamnya. C. Mencantumkan nilai saham atau persentase kepemilikan dan jumlah lembar saham di akta sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. D. Mengetahui besarnya modal yang harus disetor sesuai proporsi saham, baik saat mengawali usaha, saat menerima keuntungan maupun saat dilakukan perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan. 7. Membuat surat izin usaha perdagangan atau SIAP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha perdagangan atau SIAP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIAP diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIAP dapat diberikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, dan perkoperasian. A. Pengklasifikasian SIAP. SIAP yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. SIAP kecil, yaitu SIAP yang diterbitkan untuk pen yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih sampai dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 2. SIAP menengah, yaitu SIAP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau pemilik kekayaan bersih 200 juta sampai dengan 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 3. SIAP besar, yaitu SIAP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta dan di luar nilai di tanah dan bangunan tempat usaha. B. Prosedur permohonan SIAP. 1. Permohonan SIAP menengah dan SIAP kecil. Perusahaan dapat mengambil formulir di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota maupun kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan, kemudian mengisi dan mengajukan permohonan SIAP beserta persyaratannya. SIAP menengah dan kecil dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan daerah tingkat 2, yaitu kota maupun kabupaten atas nama Menteri. 2. Permohonan SIAP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 1 atau kota provinsi atas nama Menteri sesuai dengan domisili perusahaan. C. Membuat yang diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIAP. Perusahaan baik CV, PT maupun CV, koperasi merupakan perseorangan harus membawa dokumen yang lengkap beserta kopiannya untuk pengurusan SIAP ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota maupun kabupaten. Dokumen yang diperlukan antara lain: 1. Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan atau perusahaan perseorangan tidak perlu. 2. Fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk CV, koperasi, firma, perusahaan, perseorangan tidak perlu. 3. Fotokopi NPWP, nomor pokok wajib pajak untuk perusahaan. 4.
fotokopi KTP pemilik atau direktur utama, penanggung jawaban perusahaan dan pemegang saham. 5. Fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari Pemda setempat. 6. Fotokopi KK kartu keluarga jika pimpinan penanggung jawab perusahaan adalah perempuan. 8. Membuat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL dibuat ketika perencanaan sebuah proyek dianggap akan mempengaruhi lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan hidup tersebut meliputi aspek fisika, kimia, ekologi, sosial, dan ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Fungsi AMDAL. AMDAL digunakan untuk A. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. B. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang akan muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. C. Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. D. Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan. E. Memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. B. Dasar hukum AMDAL. Beberapa peraturan yang menjadi hukum AMDAL adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengolahan lingkungan hidup. C. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 mengenai pengendalian pencemaran air. D. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konversi sumber daya alam hayati dan ekosistem. 6. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai kriteria kegiatan usaha wajib AMDAL. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang. Pedoman pelaksanaan AMDAL. 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL. 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1I Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL, UPL, pengolahan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. 4. Kewenangan penilaian didasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman tata kerja Komisi Penilaian AMDAL. D. Dokumen yang perlu dalam pengurusan AMDAL. Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP, nomor pokok wajib pajak, TDP, KTP, kewirausahaan atau pemilik perusahaan, akta pendirian perusahaan, situ, dan dana lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.